Contohan tiang pu, marak misal napi perkataan de si beruk tentang seorang dikatakan ahli no. Marak misal ante, seandainya ante memaran diri me ahli agama, tentu je ame ketuan apa itu agama, siapa itu agama, lalu asal usul agama. Apalagi me ja akui diri sebagai ahli ibadah, ahli solat, ahli zikir, ahli puasa dan lain-lain. Namun papuk je bukaan ante jawaban tentang apa, siapa, dan asal usul agama, maka dendek ni sebulan. Setahun jaga sang kurang waktu ente. Sebab saking luasnya. Terus ante baru-baru tamatan bejaga, bani me aku diri sebagai ahli, maka jauh panggang daripada api. Nggih pu, namun ngono yang tuntut papuk penjelasan penduduk asli 44 luwek nikah. Alhamdulillah, kena si mek tuntut ni. Nengahan papuk pacu-pacu. Penduduk asli 44 sesungguhnya adalah asal usul kita yang berasal dari bapak dan ibu kita, di mana 4 asal bapak memiliki sifat sama seperti laki-laki dalam proses syarat dan sebab kita ada, yaitu memberi rasa, sedangkan wanita adalah yang menerima rasa. Tentu dalam diri kita terdapat semua itu, seperti halnya dari bapak kita adalah yang memberi rasa antara lain kuku, tulang, gigi dan bulu. Tentu ne dengan persepsi dan keyakinan papu. Entah dengan lain berbeda, itu tidak perlu dipermasalahkan. Nggih pu, de masalah. Sebab tiang beketuan le papu, maka tiang harus terima jawaban dari papu kan. Masalah perbedaan ke bukanlah hal yang besar bagi tiang. Alhamdulillah lamun ngenon tak mikir. Selanjutnya, lamun 4 lengan inak te adalah kulit, isi, lemu dan darah yang menerima rasa. Coba pikirkan, kuku, tulang, gigi dan bulu itu merasakan sakit atau memberi rasa sakit. Namun menurut pengajahan papu, si masih tiang ingat bahwa kuku, tulang, gigi dan bulu adalah yang memberikan rasa. Sebab saat kita potong kuku tidak terasa sakit. Gigi yang sering dikatakan sakit sebenarnya bukan gigi, melainkan saraf atau urat atau gusi atau daging. Itulah yang menerima rasa sakit. Bulu yang kita cabut sebenarnya kulit kepala itu yang menerima sakit, tapi bulu tidak merasakan apa-apa. Terakhir tulang. Jika diperhatikan, tulang patah sesungguhnya kulit, isi, urat saraf itulah yang merasakan sakit, sedangkan tulang itu tidak merasakan apa-apa. Sehingga saat patah tulang, kita tidak merasakan tangan atau kaki kita yang patah, walaupun sementara. Alhamdulillah masih mengingat. Itu menandakan bahwa wajiblah diri kita ini taat saat keduanya masih hidup bersama kita dan berbakti setelah keduanya tidak ada. Dan sama besaran bakti itu kepada keduanya. Dedek mek bedaan bakti mek tipa inak mek atau amak mek, karena keduanya atau di keduanya terdapat rahasia Allah yang kemudian menjadikan kita. Tapi pu, kan asal usul kejadian kita adalah api, angin, air dan tanah. Memang demikian, tapi adik ne bau sampai tipa kesimpulan ongkat nek ni harus perlu penjabaran. Namun marak nike yang tunas penjabaran pu. Awal mula penciptaan manusia itu, bahkan segala yang ada di bumi dan di langit adalah mara ongkat mek si pirananu. Awalnya dia berdiri sendiri, kemudian dari dirinya sendiri tercipta zat, sifat, asma dan af'al. Dimaknai zat adalah alif, sifat adalah lam, asma adalah lam kedua, dan af'al adalah ha. Maka disimpulkan zat, sifat, asma dan af'al yang berasal dari dirinya sendiri disebut Allah.
Kemudian dari Allah terciptalah lagi sirullah, nurullah, nur cahaya, nur Muhammad, Adam Muhammad, kemudian jadilah manusia pada umumnya. Tetapi kedua setelah Allah adalah Nabi Muhammad. Mungkin tak ada jelasan tiang. Luar biasa, bau meindang sampai tonu. Karena angkat me ni. Kedua setelah Allah adalah sirullah. Sirullah itulah kekasih Allah tersebut. Sebab bagaimana mungkin Allah berpisah dengan rahasianya. Dan rahasianya adalah yang sangat dicintainya. Sebab rahasianya adalah kenyataan akan dirinya. Dan semua itu berada pada kekasihnya. Sehingga dikatakan oleh Allah, Muhammad, di mana kamu, di sana aku. Suwahna jari surullah atau kekasihnya, maka dari kekasihnya inilah diciptakan bumi dan langit beserta isinya termasuk malaikat, surga dan neraka. Sehingga setelah sirullah atau rahasia Allah, maka terciptalah nurullah atau cahaya Allah. Cahaya Allah inilah dikatakan terang. Terang adalah segala sesuatu di langit telah tercipta. Dengan kata lain, nurullah atau cahaya Allah adalah asal terciptanya segala yang di langit atau di langit beserta isinya. Kemudian nur cahaya. Nur cahaya ini asal terciptanya bumi beserta isinya. Disebut nur cahaya atau cahayanya cahaya sebab ibarat matahari. Matahari adalah sumber cahaya. Kita tidak perlu melihat matahari agar dikatakan matahari itu bersinar, tetapi cahayanya dapat kita nikmati, di mana keadaan menjadi terang benderang. Semua terlihat dengan jelas. Dengan kata lain, nur cahaya adalah cahaya dari cahaya Allah yang digunakan sebagai penciptaan bumi beserta isinya, atau gambaran kecil, bahkan sangat kecil dari kenyataan langit atau nurullah itu sendiri. Sehingga perbedaannya adalah gambaran dan kualitas. Sebagaimana di bumi ada tumbuhan, buah-buahan, sungai, gunung dan lain-lain. Semua adalah gambaran di bumi ini. Kelak di akhirat atau di surga juga terdapat semua itu, namun jauh lebih indah, lebih nikmat dan kekal. Hakikatnya secara gambaran umum semua sama. Tumbuhan, buah-buahan, minuman, sungai dan lain-lain. Walaupun ada beberapa yang tidak ada di dunia ini, tetapi di surga ada. Maka itulah mengapa nur cahaya juga dikatakan sebagai bagian dari nurullah atau cahaya Allah itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Nabi Adam? Penciptaannya kan di surga, Bu. Setelah terciptanya langit beserta isinya dan bumi beserta isinya, dia ciptakan makom, tempat atau wadah sir atau tempat rahasianya sendiri kelak di dunia sebagai rahmat untuk seluruh alam bahkan langit. Manakah wadahnya? Tentu adalah Nur Muhammad itu. Nur Muhammad inilah bahan penciptaan tempat yang mulia atau tubuh yang mulia yang akan ditempati oleh kekasihnya setelah di bumi kelak, yang akan menjadi nabi terakhir dan penyempurna sebagai rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, tubuhnya terlihat sama seperti kita, tapi kualitasnya jauh berbeda, jauh lebih suci, lebih agung, dan lebih mulia dari manusia pada umumnya. Kemudian dari Nur Muhammad inilah tercipta Adam Muhammad, yaitu bentuk Adam yang berasal dari bagian atau tanah surga yang terlebih dahulu tercipta dari unsur Nurullah. Dan tentu sekali lagi, Nurullah tercipta karena sirullah atau kekasih atau yang kedua dari Allah. Dengan kata lain, Adam memang manusia pertama, tetapi yang pertama yang diciptakannya sebelum manusia, bahkan langit beserta isinya adalah kekasihnya sendiri atau sirullah itu sendiri, yang menjadi bibit segalanya tercipta sampai akhir zaman. Oleh sebab itu, kita diciptakan dari contoh siapa? Tentu Adam. Adam diciptakan dari contoh siapa? Tentu Muhammad. Sekarang Muhammad ambil contoh dari siapa? Tentu tidak ada contoh, sebab Muhammad langsung dari Allah sendiri. Sehingga Rasulullah pernah berkata, Adam dari tanah, aku dari Allah. Oh, enggak. Engke yang paham, Bu. Nah, nengke, ya tertulak jok
pengetuanan mek si beruk atau pernyataan mek si beruk bahwa manusia tercipta dari 4 unsur, yaitu api, angin, air, dan tanah. Perlu sekali kita kembali. Setelah Adam tercipta, lalu terciptalah Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam sendiri. Oleh sebab itu, wanita sebagaimanapun mulianya, kayanya, hebatnya, dia tetap harus patuh dan taat kepada suaminya. Kemudian singkat cerita, Adam diturunkan oleh Allah beserta Hawa ke dunia sebagai khalifah pertama di bumi ini. Tentu harus menyesuaikan keadaan, sebab mereka bukan lagi di surga, melainkan di bumi. Tentu untuk bertahan hidup perlu makanan dan minuman. Ingin makan, maka perlulah menanam. Menanam inilah yang perlu 4 unsur, yaitu harus ada tanah, air, panas atau api, angin atau udara. Nah, nengke, ya papu ketuan ante, apa yang bisa tumbuh kemudian dimakan oleh keduanya tanpa 4 unsur ini? Denara supo. Selapu harus butuh 4 unsur nih kan? Maka benar, 4 unsur ini sebagai unsur penunjang bertahan hidupnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam dan Hawa memakan segala jenis makanan dan minuman yang telah tumbuh berasal dari 4 unsur tersebut. Dari makanan dan minuman itulah tercipta yang namanya wadi, wazi, mani. Tetapi ada yang mengatakan madi, mazi, dan mani. Sekali lagi tidak membedakan. Oh, enggak. Terus bu? Kebetulan wah dekat garti waktu maghrib. Siap-siap terbuka baju lu waingku. Mele lanjutan bareh kelem atau ngumbe melek. Bareh kelem, bau masih bu. Ampun sekali-sekali wah. Mudah-mudahan Allah reda. Bareh terbuka ya malik. Tengen terturun. Sang wah jari jaga si siapan itu si papu nina mele bawa.